Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deniyama dengan NIM D10512010059. Bahas tentang pengolahan limbah B3. Pengantaran dan pengenalan limbah B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Karena sifat konsentrasinya, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun telah diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturannya tersebut menjabarkan karakteristik limbah B3 berbahaya dan beracun dan aturan pengolahannya. Pengolahan limbah B3 yang diatur dalam pengaturan ini mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pembuatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3, termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Peraturan pengolahan limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan menghilangkan sifat bahaya dan sifat racun. Pengaturan pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia maupun biologi, dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. Kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan penempatan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Itu 3. Pengelolaan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi sebagaimana dimaksud pasal 124 ayat 1 huruf B dilakukan terhadap limbah B3 dengan infeksius, korosif, dan beracun. Melakukan analisis organik dan anorganik berdasarkan baku mutu CCLP B sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan limbah lingkungan hidup Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634 atau terwujud cair atau lumpur. Pengolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 harus memiliki yaitu fasilitas pencampuran dan pencetakan yang dilengkapi dengan lantai kedap air, laboratorium atau alat menguji hasil stabilisasi dan solidifikasi, dan bangunan terhadap beratap sehingga terlindung dari hujan. Kemudian 4. Identifikasi dan klasifikasi limbah B3. Identifikasi limbah B3 berdasarkan karakteristiknya terdiri dari mudah meledak, explosive, adalah limbah yang suhu dan tekanan standar yaitu 25 derajat Celcius atau 760 mm of mercury, dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi yang dapat merusak lingkungan sekitarnya, mudah menyala, inflammable, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun atau toksik. B3 dapat diklarifikasi menjadi B3 yang mudah meledak, fagosidasi, sangat mudah sekali menyala, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, dan karsinogenik. 5. Penetapan limbah B3. Pengecualian limbah B3.
Penetapan status limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf dilakukan melalui uji karakteristik limbah B3. Uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun melalui uji TCLP, uji toksikologi LD50 dan uji toksikologi subkronis. Pengambilan contoh uji bagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan metode standar nasional Indonesia SNI yaitu 6989 59 2008. Air dan limbah bagian 59 metode pengambilan contoh air limbah. Untuk pengambilan contoh uji limbah B3 cair dan standar nasional Indonesia SNI. Cara pengambilan contoh uji limbah padat B3. Untuk pengambilan contoh uji limbah B3, proses penetapan limbah B3 dilakukan melalui uji karakteristik pada limbah B3 tersebut. Pada kategori 1 ditetapkan beracun jika dilakukan uji TCLP toxic karakteristik listening produk menunjukkan hasil konsentrasi zat pencemar melebihi dari kadar yang tercantum pada kolom. Kemudian 6 pengurangan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dilakukan dengan cara thermal stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. Kegiatan penimbunan limbah wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Pengurangan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui substitusi bahan, modifikasi proses, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan bahan penolong yang tidak mengandung B3. Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. 7. Penyimpanan limbah B3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan penimbunan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan paling sedikit memenuhi persyaratan desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari, memiliki penerangan dan ventilasi, memiliki saluran drainase dan bak penampang. Penyimpanan limbah B3 yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari sama dengan 1 becquerel per cm persegi dan konsentrasi aktivitas sebesar 1 becquerel per gram untuk iap radionukleida anggota deret uranium dan thorium atau 10 becquerel per gram untuk kalium. Wajib dilakukan intervensi paparan technological and naturally occurring radioactive material atau sebutan ROM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kapan pengumpulan limbah B3? Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan segregasi limbah B3 dan B penyimpanan limbah B3. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasilan limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolahan limbah B3, dan penimbun limbah B3. 9. Pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan oleh pengangkutan limbah B3 yang memiliki perizinan Basadi bidang pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 wajib menggunakan alat angkut yang dikhususkan untuk mengangkut limbah B3, kecuali kapal laut. Pengangkutan limbah B3 di darat harus menggunakan alat angkut mobil roda 4 atau lebih, kecuali penggunaan pengangkutan limbah B3 infeksius dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pengangkutan limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3.
hanya dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 terhadap limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi penghasil limbah B3 ke tempat penyimpanan limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan atau menuju pengolahan limbah B3 yang memiliki izin pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3. Sekian presentasi saya hari ini. Maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.